Ada suatu cerita, beberapa waktu yang lalu, ada seorang bernama Tony. Di sini nggak ada namanya Tony kan? Tony berziarah ke Yerusalem, ke Israel dengan istri dan rombongan. Dan pada waktu berziarah di Yerusalem, tiba-tiba mendadak istrinya meninggal di Yerusalem. Dan kemudian dalam kebingungannya, orang-orang di Israel bilang begini, Pak, kalau Bapak mau memakamkan istri Bapak dipulangkan ke Indonesia, biayanya sekitar 5.000 US dollar. Tapi kalau Bapak mau memakamkan istri Bapak di Israel, murah Pak, cuma 50 US dollar. Kalau punya pikir pulang ke Indonesia 5.000 US dollar, tapi kalau dimakamkan di Yerusalem cuma 50 US dollar. Akhirnya Bapak Tony ini bilang, enggak. Saya akan tetap bawa istri saya pulang ke Indonesia, saya akan makamkan di Indonesia. Orang-orang kaget. Dia melihatnya, wah Bapak yang luar biasa Bapak. Kami salut, jarang sekarang ini ada suami-suami begitu cinta dengan istrinya. Sampai Bapak rela walaupun sudah meninggal Bapak bawa pulang ke Indonesia. Enggak begitu, bukan itu maksud saya. Saya pernah dengar 2000 tahun yang lalu, di Yerusalem ada orang yang meninggal dan 3 hari yang ketiga bangkit. Yang ngerti maksudnya ya? Dia nggak kepingin istrinya mungkin saking jengkelnya sama istrinya nanti dimakamkan di Yerusalem, bangkit lagi. Baik, kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan. Saya akan sharing secara sederhana pada sore hari ini. Kebenaran yang ada, tapi sering dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Saya akan sharing secara singkat, namun mudah-mudahan juga tidak semakin lama tentang kuasa darah Yesus. Pada sore hari ini kita belajar tentang kuasa darah Yesus. Kita akan buka bersama-sama dalam bagian firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ini sebenarnya basic, hanya saja sering kita lupakan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai yang ke-19. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya gambarkan di situ. Yang pertama kita belajar kuasa darah Yesus, manfaat dari darah Yesus. Banyak orang Kristen ngerti tentang darah Yesus, tapi kurang bisa memahami. Ada banyak manfaat, ada banyak kuasa dalam darah Yesus, tapi 3 hal saja saya akan sharingkan secara singkat. Yang pertama, Bapak Ibu, darah Yesus, sebagian firman Tuhan 1 Petrus 1 berkata, bahwa hidup kita dibeli dengan darah anak domba Allah. Hidup kita lunas terbayar, bukan dengan barang fana, emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Yang pertama kita belajar tentang kuasa darah Yesus. Di perjanjian lama, kalau orang Israel melakukan dosa, dia akan bawa kambing atau domba atau lembu, dibawa ke bait Allah. Kemudian orang yang berdosa tadi akan pegang kepala kambing tadi. Itu simbol bahwa dosanya ditransfer ke binatang itu. Saya ulangi. Jadi kalau misal saya hidup dalam perjanjian lama. Saya melakukan dosa, maka saya harus membawa korban binatang, biasanya kambing, domba atau lembu. Saya bawa ke dalam bait Allah, di hadapan imam itu, saya akan letakkan tangan saya di kepala binatang itu simbol di mana dosa saya ditransfer ke binatang itu, kemudian binatang itu akan disembelih dan darahnya dipercikkan, dan dagingnya akan segera dibakar. Setiap kali melakukan dosa itu yang dilakukan. Hal ini sebenarnya merupakan gambaran dari perjanjian baru. Pada waktu Kristus itu bukan domba binatang, tapi anak domba Allah. Kalau dalam perjanjian lama Bapak Ibu melakukan dosa, setiap kali melakukan dosa harus bawa korban binatang. Dan kemudian simbolnya Bapak Ibu pegang kepala binatang itu, kambing biasanya. Artinya dosa saya transferkan ke situ, dan kemudian disembelih, darahnya dipercikkan, dagingnya dibakar. Itu simbolik dari perjanjian baru. Kristus anak domba Allah. Pada waktu Kristus disalib, yang pertama itu bersifat substitusi. Artinya apa? Dosa kita ditanggung, konsekuensi dosa tadi hukumannya ditanggung oleh Kristus, anak domba Allah.
Jadi gambaran perjanjian lama, saya pegang kepala binatang itu, simbol saya mentransferkan dosanya ke situ, dan binatang tadi disembelih, dipercikkan darahnya. Kristus disalibkan, yang pertama itu substitusi, artinya dosa kita dialihkan dan ditanggung Kristus di kayu salib. Jadi di kayu salib itulah Kristus menanggung dosa Bapak Ibu dan saya. Dan sekaligus juga dosa itu, Bapak Ibu jangan mengentengkan dosa. Kita berkata, wah dosa nggak apa-apa. Dosa itu menimbulkan amarah Allah. Dosa itu mengandung konsekuensi yang fatal. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Dan pada waktu Allah bersabda begitu, Allah nggak bisa membatalkan sabdanya. Sabdanya harus dilakukan. Salib itu perjumpaan antara keadilan Tuhan. Kalau Allah itu adil, dia harus menghukum orang yang berdosa. Artinya dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang sanggup menahan murkanya Tuhan. Karena Allah begitu murka, kalau dosa konsekuensinya maut. Nggak ada orang yang sanggup menahan murkanya Tuhan. Salib itu perjumpaan antara kasih Tuhan sekaligus keadilannya. Keadilan yang menunjukkan dosa harus dihukum, yaitu maut. Tetapi betapa besar kasih Allah itu sehingga dia berikan Kristus Yesus. Di kayu salib itu juga berbicara tentang Allah menumpahkan murkanya dalam tubuh Kristus. Artinya Bapak, Ibu, dan saya nggak akan sanggup menahan murkanya Tuhan. Nggak akan sanggup, pasti mati aja. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, pada waktu disalib, Kristus harus menanggung murka Allah, ditimpahkan seluruhnya ke situ. Persis seperti korban binatang yang tidak bercacat tadi harus menanggung murka Tuhan. Dan dia harus sembelih dan darahnya dicurahkan. Demikian juga anak domba Allah, yaitu Kristus Yesus. Tidak hanya berbicara substitusi, harusnya Bapak, Ibu, dan saya yang harusnya menderita di kayu salib. Sekaligus juga korban Kristus menanggung murkanya Tuhan. Dan sekaligus pada waktu Allah melihat korban Kristus, itu menjadi sebuah harga yang pantas. Sebab firman Tuhan berkata, kamu dibeli dengan harga yang mahal. Harga yang pantas. Allah menetapkan sebuah harga dari sebuah dosa yang sudah dilakukan manusia. Harga yang pantas yang hanya bisa dilakukan oleh Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saya tidak sanggup bayar harga. Itu sebabnya orang berkecenderungan sampai saat ini ingin mendapatkan pemulihan dari Tuhan, pendamaian dengan caranya sendiri, melakukan kebaikan, melakukan amal, melakukan mengikuti agama, terus kemudian dengan kekayaan berpikir seperti itu. Usaha manusia nggak ada artinya apa-apa, syukur kepada Tuhan karena korban Kristus. Jadi gambarannya dalam perjanjian lama, pada waktu seorang berdosa dia akan pegang kepala kambing itu, simbolik untuk mentransferkan dosanya. Tapi syukur kepada Tuhan, sebagaimana 1 Petrus berkata, kamu dibeli lunas terbayar dengan darah yang mahal. Yang pertama kita belajar secara sederhana, darah Kristus memiliki kuasa dalam pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan saya pada waktu setiap kali kita melihat kayu salib, korban Kristus disalibkan, kita tahu persis bahwa Kristus menggantikan pendudukan Bapak, Ibu, dan saya. Substitusi. Seperti saya melimpahkan dosa itu pada binatang, tetapi Kristus, korban Kristus sekali dan untuk seterusnya. Kita tidak setiap saat kita harus mengorbankan korban binatang, tapi syukur pada Tuhan lewat korban Kristus. Yang pertama kita belajar kuasa darah Yesus itu, kuasanya memberikan pengampunan dosa. Jadi benar firman Tuhan berkata, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, diputihkan seputih salju. Pada malam hari ini ketika kita datang pada Tuhan, kita tahu darah Kristus sudah tercurah. Ditumpahkan untuk menghapus dosa manusia. Bapak, Ibu yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan secara pribadi, kita percaya bahwa darah Kristus itu memberikan pengampunan dosa. Yang kedua, darah Kristus memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari tuduhan iblis. Kita buka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai 11. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu pendakwa, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun Bapak, Ibu, dan saya sudah terima Kristus,
Tetapi si pendakwa itu tidak pernah berhenti. Dia mendakwa siang dan malam. Di dalam pikiran ini didakwa terus menerus. Kata firman Tuhan, dakwaan itu begini ya. Si pendakwa itu harus punya reason untuk mendakwa kita. Dan alasan yang paling kuat mendakwa kita adalah masa lalu Bapak Ibu. Ketidaktaatan kita udah firman Tuhan, terus akan didakwa. Contoh, kamu ini nggak pantas terima seperti ini, kamu ini nggak layak untuk melayani Tuhan karena hidupmu kayak begini dan kayak begitu. Kita setiap banyak kali saya lihat banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen hidup di dalam dakwaan terus-menerus sehingga tidak hidup dalam kemenangan. Dalam pikiran, dakwaan dalam pikiran. Firman Tuhan berkata, oleh darah anak domba Allah kita mengalahkan si pendakwa. Setiap kali saya melihat anak-anak Tuhan, saya nggak bisa membaca pikiran Bapak Ibu. Tetapi seandainya saat ini Roh Kudus meneliti, karena Roh Kudus sangat tahu pikiran kita. Sementara duduk dengar firman Tuhan begini, pikiran bisa kemana-mana. Dan Roh Kudus sangat tahu dalam pikiran kita. Tapi setan juga akan mendakwa kita. Suatu saat, dulu saya bekerja di sebuah perusahaan. Salah satu pekerjaan saya adalah di bagian quality control. Jadi saya harus memutuskan lot ini boleh keluar atau enggak. Saya biasa kerja di laboratorium. Dan kalau di laboratorium biasa jubahnya pakai jubah putih kayak dokter begitu. Walaupun background saya bukan farmasi, saya di informatika. Tapi karena keadaan saja memaksa saya jadi masuk di bagian quality control. Dan ruangan saya ini putih. Sejak saya bertobat terima Tuhan Yesus, saya berulang-ulang berurusan dengan pikiran. Intimidasi di pikiran. Kenapa? Karena kalau dibilang background saya bagus, enggak. Kalau Bapak Ibu dengar nanti orang cerita, oh aku kenal tuh siapa Kak Lydia. Aku kenal dulu kayak gimana. Lebih baik percaya saja. Karena memang masa lalu saya seperti itu. Tapi syukur kepada Tuhan, karena anugerahnya mengampuni dosa-dosa kita. Dan bukan hanya itu, bahkan Tuhan memberi kita privilege untuk melayani dia. Bapak Ibu pelayanan itu sebuah privilege. Bukan untuk pembuktian apapun. Kalau Bapak Ibu melayani sebenarnya itu hak istimewa yang luar biasa yang diberikan oleh Raja kita. Itu sebenarnya saya mendorong Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen saja, hanya duduk saja. Ambil privilege itu, karena itu hak istimewa dari Tuhan. Kita boleh melayani Raja segala Raja. Jadi pada waktu awal-awal saya semangat bertobat, saya ikut dasar kekristenan, dan disuruh menghafal ayat, saya lakuin aja hafal ayat. Karena saya membutuhkan itu, karena setiap saat pikiran-pikiran yang nggak benar itu masuk pikiran saya. Lagi duduk di gereja begini, tiba-tiba saya kena pikiran yang nggak benar. Kalau Bapak Ibu punya masa lalu nggak karu-karuan ya, mau duduk di dalam gereja kah, atau di mana saja, pikiran itu bisa langsung masuk dalam pikiran kita. Kalau kita nggak ngerti cara menghandle, banyak orang terintimidasi. Satu kali saya ingat lagi di kantor nih, lagi di laboratorium, tiba-tiba seolah-olah saya melihat setan itu nulis semua dosa saya. Lydia nih, dosamu nomor 1, nomor 2, nomor 3, banyak. Saya ngelihat sendiri hidup saya itu kayak begitu itu. Dan saya nggak bisa bilang, enggak. Tapi syukur pada Tuhan. Saya terus menerus menghafalkan ayat firman Tuhan, salah satunya juga ini. Pada waktu ditunjukkan semua dosa tadi, saya bilang begini, benar itu memang dosa saya. Betul itu dosa saya. Aku ngerjakan memang dosa itu. Tetapi setan dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata di kitab 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, itu Lydia yang lama. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan darah Kristus, hidupku sudah disucikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wah itu setiap saat Bapak Ibu. Nggak ada henti-hentinya. Itu sebabnya saya setengah tahun itu kalau orang kenal saya di kantor, dipikirnya saya ini gila. Setengah tahun itu berarti 6 bulan. 6 bulan itu artinya tiap hari, 24 jam kadang-kadang saya ini kayak orang dremiming, tahu yang dremiming? Dremiming itu ngomong sendiri. Mulutnya komat kamit sendiri. Komat kamit itu bukan untuk ngomong apa. Saya komat kamit ngucapin firman Tuhan. Karena orang nggak bisa lihat gimana susahnya saya mengendalikan pikiran. Jadi setiap kali pikiran datang, yang nggak benar tadi, saya harus ngomong firman Tuhan. Nanti pikiran datang, kalau saya nggak ketemu firman Tuhan, saya berbahasa roh kurang lapata syekara malah. Ya itu yang saya lakukan. Itu 6 bulan berulang-ulang. Sehingga kenapa saya suka menghafal firman Tuhan? Karena itu senjata saya. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu pedang roh. Saya dibesarkan dengan kondisi keluarga broken home. 9 bersaudara tapi orang tua sibuk sendiri. Satu kali,
pada waktu saya masih TK, tetangga saya ini suka ngajarin saya pernah cerita rasanya. Tetangga saya itu ngajarin saya ngomong bahasa kotor. Ngomong hari ini, waktu saya ngomong bahasa kotor, tetangga saya nempuin tangan. Saya anak kecil seneng, kok rasanya hebat, saya sedang ngomong apa ini. Besoknya ditambahi lagi satu vocabulary lagi. Besoknya lagi ditambahi vocabulary lagi. Sehingga ketika saya tumbuh SD, SMP, saya pasti bahasa kotor A sampai Z. Jadi kalau saya dengar hari-hari ini ada orang Kristen ngomong bahasa kotor, saya cuma bilang, wah itu masa lalu. Nggak kepingin ngulang. A sampai Z saya hafal. Yang nggak pernah diucapin pun saya bisa tahu. Dan namanya juga, kalau hidup penuh bahasa kotor, kesenggol dikit keluarnya bahasa kotor. Jadi kalau orang bikin gara-gara dengan saya, langsung tuh makiannya keluar. Langsung otomatis. Nggak usah diajari, otomatis. Autopilot langsung keluar. Dan itulah hidup saya. Kalau gelas isinya susu, disenggol tumpah, keluarnya susu. Kalau hidup penuh bahasa kotor, disenggol, keluarnya bahasa kotor. Itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu duduk-duduk baik begitu. Misal saya di ruang ibadah atau lagi ikut pelajaran dasar kekristenan, itu bahasa kotor itu bisa masuk langsung masuk di pikiran saya. Nanti kalau ada orang bikin masalah dengan saya, itu nunggu nih, tinggal diucapin atau enggak. Jadi saya harus bergumul dengan pikiran itu terus menerus. Dan saya memilih untuk berkata, Tuhan, aku menundukkan lidahku kepada kebenaran firman Tuhan. Sebagian firman Tuhan berkata, buanglah segala kata-kata kotor. Nggak gampang. Itu sebabnya di tempat ini pada malam hari ini, sore hari ini, Bapak Ibu, darah Kristus itu mengalahkan si pendakwa. Tapi Bapak Ibu sendiri harus hidup dalam kebenaran. Kau mencintai kebenaran. Kalau setan dakwa, nuduh kita langsung berkata darah Kristus. Karena firman Tuhan berkata kita mengalahkan si pendakwa dengan darah anak domba Allah dan perkataan kesaksian. Jadi sore hari ini saya nggak tahu apa yang menuduh pikiran Bapak Ibu. Segeralah berdamai, karena kita nggak mungkin bisa berdamai dengan nurani. Kalau itu dosa segera akui di hadapan Tuhan. Jadi akui. Jadi caranya begini. Kalau setan nuduh gitu ya. Saya harus tanya pada diri saya sudah datang minta ampun belum sama Tuhan? Saya akan datang pada Tuhan, Tuhan aku minta ampun untuk dosa ini. Kemudian saya akan berkata begini, setan dengan baik-baik. Aku sudah minta ampun di hadapan Tuhan dan aku percaya Tuhan mengampuni aku. Sekarang oleh darah Kristus, aku mengalahkan engkau. Itu cara-cara awal di mana ketika saya bertumbuh, Kak Yer suka ngajari saya seperti itu. Karena Kak Yer tahu persis bagaimana kehidupan saya. Jadi Kak Yer suka ngajari ini, Lid, hafalin ayat ini, oleh darah anak domba Allah dan perkataan kesaksian. Nanti setiap kali setan dakwa kamu ngomong aja. Aku sudah mengaku di hadapan Tuhan. Perkataan kesaksian. Dan juga sekaligus darah anak domba Allah. Pada sore hari ini, khususnya Bapak Ibu yang terjebak dalam berbagai hal. Datang pada Tuhan. Sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita. Rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi juga sekaligus ambil darah Kristus. Kemudian yang ketiga. Darah Kristus itu memiliki kuasa untuk melindungi kita dari bahaya. Yang ketiga, darah Kristus berkuasa melindungi kita dari bahaya. Kita melihat dalam perjanjian lama, pada waktu orang Israel ada di Mesir, dan di tulah terakhir dikatakan sulung itu mati semua. Sulung binatang, sulung anak-anak mati semua. Tapi Tuhan bilang begini kepada firman Tuhan berkata di kitab Keluaran pasal yang ke-17, 12, dikatakan begini. Saya akan bacakan. Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-6, kamu harus mengurung binatang tadi, domba tadi, sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja, ayat 7. Kemudian dari darahnya, haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kita melihat sebagaimana gambar tadi, Tuhan bilang pada Musa begini, Musa ajarin orang Israel untuk menyembelih domba yang tidak bercacat. Kalau orang itu terlalu miskin, dia patungan sama yang lainnya. Dia menyembelih binatang, domba, kemudian darahnya itu ditaruh di ambang pintu. Dagingnya diolah dan dimakan segera. Dan malam hari itu kata Tuhan,
Aku akan melewati rumah-rumah orang Mesir. Dan Alkitab berkata, setiap kali pembinasa itu lewat, ada tanda darah di ambang pintu, malaikat maut itu lewat. Kebenarannya adalah begini. Kalau darah domba saja, darah binatang saja, membuat pembinasa itu lewat, lebih-lebih lagi darah Kristus. Darah Kristus berkuasa melindungi kita dari bahaya. Bapak, Ibu, dan saya, tanpa Bapak, Ibu ketahui, hidup kita ini tercover oleh darah Kristus. Persis seperti perjanjian lama, pada waktu darah itu dipercikkan. Pada waktu Tuhan berkata, darahku ditumpahkan untuk menghapus dosa dunia. Darah Kristus membungkus kita. Perlindungan darah Kristus itu sempurna. Jadi pada sore hari ini, Bapak Ibu nggak perlu, kalau nggak ada alasan, kutub kenung nggak akan kena. Walaupun kita hidup di dunia modern, ternyata banyak kayak seperti itu. Barusan tadi sebelum saya khotbah, saya mengkonseling seseorang yang berurusan dengan black magic. Walaupun kita hidup di dunia modern, ternyata masih banyak kayak seperti itu. Saya masih ingat, karena mempercayai prinsip ini ya, pada waktu saya pindah Surabaya, suami dan saya dan anak-anak pindah Surabaya, pikir kami, udah kami bebas, nggak ngurusi hal-hal black magic karena kami dulu menggembalakan di Pasar Bali. Oh nggak ngurusi black magic, enak lah. Sudah sekarang pindah Surabaya, orangnya modern-modern nggak akan ngurusin itu. Nggak taunya waktu pindah rumah, nggak tahu kenapa kami keliling-keliling di daerah Gunung Sari, kok senang satu rumah, senang sekali. Dan kami akhirnya kontrak rumah itu. Baru kami sadar, ternyata itu cara Tuhan menempatkan kami di situ. Ternyata tetangga kami selisih gang begini dukun. Pikir saya, udah bebas, merdeka, nggak usah ngurusi black magic, ngurusi setan-setan tuh. Menurut saya lebih baik saya ngurusi hal-hal yang lain. Karena kadang-kadang kami harus terus-menerus intens meminta pertolongan Tuhan. Nah kali itu tanpa kami tahu, makanya kok Tuhan tuh buat kami senang sekali rumah itu. Bilang bagus sekali nggak rumahnya. Saya pikir dulunya rumah sebelah itu kok rame. Saya pikir home industry, karena rame. Nggak taunya orang-orang berobat. Minta pertolongan dukun itu. Satu kali, kami sedang di rumah itu, kami sudah doain, sudah kelilingin. Suami saya pelayanan ke Semarang, khotbah di Semarang. Tinggallah saya dengan 2 anak. Waktu itu masih 2, belum 3. Rafael itu ada duduk di sana, satu malam. Tiba-tiba dia bangun seperti itu, tahu nggak yang film kayak film magic film Chinese yang hantunya yang jalan begini-begini? Nggak tahu ya? Oh nggak pernah nonton. Nah, anak saya tiba-tiba tuh bangun histeris jam 11 malam teriak, wah! Terus tangannya begini. Waduh, saya kaget juga. Langsung saya pegang kepalanya dia dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus memproteksi keluarga ini. Saya percaya perlindungan darah Yesus. Saya percaya perlindungan darah Yesus itu sempurna. Saya percaya pagarnya Tuhan itu sempurna. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna. Lalu kenapa kok anaknya bisa kena bully dia? Saya percaya ada maksud Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketika anak saya seolah-olah sepertinya kena, saya cuma bilang, Tuhan aku percaya darahmu perlindungannya sempurna. Aku mempercayai. Terus saya ditaruh dalam hati saya firman Tuhan kitab Mazmur. Aku melatih tanganmu untuk berperang. Gara-gara itu, gara-gara sejak kami bertetangga dengan dukun, mau tidak mau. Bukan saya ahli persetanan, bukan. Makanya banyak orang kalau minta doain yang setan-setan larinya ke saya. Bukan, saya bukan ahli persetanan. Gara-gara itu makanya belajar banyak sehingga memahami. Singkat kata, malam hari itu jam 11 malam, saya keluar dari rumah. Anak saya sudah saya doain, tidur, saya keluar rumah, kelilingin rumah, saya doain. Tetangga saya yang dukun tadi rumahnya gelapnya minta ampun, bambunya tinggi-tinggi, lampunya dimatiin. Dia memang senangnya begitu. Saya tahu sih di sebelah rumahnya dia ada gundukan tanah gitu, saya nggak ngerti itu untuk apa, kayak kuburan gitu. Cuma saya nggak ngerti. Malam itu saya keluar rumah, dari gangnya di rumah dukun, saya keluar dari gang itu, keluar saya kelilingin. Saya berdoa Tuhan di batas, inilah malaikat Tuhan berdiri dan mengepung dan berjaga-jaga. Kemudian saya dengar kerasak-kerasak di sebelah tetangga saya tadi. Terus saya coba ngelihat apa sih? Oh saya lihat ada orang gesek, gerak-gerak gitu. Jadi saya tinggal aja masuk, udah tidur. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna. Besoknya heboh. Besoknya tiba-tiba saya dipanggil oleh tetangga saya di depan rumah. Jadi rumah kami sini ini tetangga. Saya dipanggil, Bu Jono, Bu Jono. Kalau panggil saya Bu Jono, nama suami saya kan Sujono.
Bu Jono, Bu Jono. Bapak Ibu jangan panggil saya Bu Jono loh ya. Bu Jono, Bu Jono. Terus saya tanya, kenapa? Bu, saya dipesenin tuh oleh sama Mbah ini. Itu dukunnya itu. Ibu, kalau Mbah itu buat jamu, Ibu jangan ngintip-ngintip. Saya bilang, saya nggak ngintip-ngintip, Bu. Iya nih, gara-gara Ibu ngintip semalam itu jamunya hilang. Dalam hati, luar biasa nama Yesus. Saya nggak ngintip, cuma bilang darah Yesus, dalam nama Yesus. Saya bilang begini akhirnya, dia bukan Kristen. Bu, saya sebagai orang Kristen, kami ini diajar untuk berdoa kalau ada gangguan. Semalam tuh anak saya terganggu. Oh, Bu Jono bisa lihat setan ya? Ya kalau Tuhan izinkan saya lihat, kalau nggak diizinkan ngapain dilihat kan? Nggak. Saya sebagai orang Kristen, Bu, saya berdoa. Anak saya itu ngalamin seperti itu. Jadi saya doain, Bu. Saya doain. Saya kelilingin. Jadi saya keliling rumah. Saya nggak ngintip, buat apa ngintip? Hari itu heboh. Di daerah kami, tempat kami tinggal, pada waktu itu heboh. Sehingga Mbah Dukun tidak bisa berjualan selama sebulan gara-gara jamunya hilang. Jadi ternyata ada ritualnya, jamunya keluar dari tanah. Saya nggak ngerti, tapi itu menurut pengakuannya. Dari situ saya tahu, oh gitu ya. Sejak itu kami intens berdoa peperangan rohani. Bukan selesai. Kami tiap-tiap saat kalau dapat kiriman kami berdoa. Tuhan, aku percaya darah Kristus sempurna. Perlindungan darah Kristus anak domba lah sempurna. Bapak Ibu hanya bukan karena Bapak Ibu nggak bisa melihat hal itu. Bukan berarti darah Yesus yang melindungi. Darah Yesus melindungi Bapak Ibu. Hanya masalahnya kita kadang-kadang lupa. Ada kuasa dalam darah Yesus. Kalau darah binatang saja membuat pembinasa itu lewat. Ada waktu di ambang pintu saja. Lebih-lebih lagi darah anak domba Allah. Satu kali, kami berdoa untuk satu rumah. Satu jemaat. Rumah, berdoa. Kami doakan. Kami adakan perjamuan kudus. Kami selalu mengadakan. Begini Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa menghadirkan darah Yesus. Tapi darah Yesus disimbolkan lewat anggur. Tapi tidak semua anggur itu darah Yesus, simbol darah Yesus. Tidak semua roti, simbol dari tubuh Kristus. Itu harus dilakukan dalam sebuah liturgi, di mana ada doa, ada penyampaian firman Tuhan. Dan kita baru mengangkat perjamuan kudus. Karena kita nggak bisa menghadirkan darah Kristus, saya pakai perjamuan kudus. Saya ajak perjamuan kudus, kita doa untuk rumah itu. Kita kelilingi, kalau doa biasanya nggak pernah simbolik sih. Kami minta izin, permisi ya, doain kamar demi kamar. Di kamar-kamar itu kami meteraikan, kami kuduskan. Kata kitab Imamat 14, beginilah caranya engkau menguduskan rumah atau caranya menyucikan. Alkitab ngajari bagaimana cara menyucikan sebuah rumah. Imamat 14, Bapak Ibu bisa baca nanti. Menyucikan dengan darah binatang dipercikkan. Kalau darah binatang saja bisa menyucikan, apalagi darah Kristus. Jauh lebih berkuasa, karena itu darah anak domba Allah. Kami doa, kami meteraikan, kami kuduskan, artinya kuduskan itu kan set apart, dikhususkan. Kami mengkuduskan, mengkhususkan rumah ini, kamar ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Udah kami doain. Malam ini didoain, besoknya dimasukin 2 orang. Tuan rumah ini suami istri ini kerja. Dia punya baby, masih umur sekian bulan lah, 4-5 bulan. Pembantunya kecil, perempuan. Sang pembantu ini tidak pernah selama kerja ikut tuannya membukakan pintu pagar kalau nggak kenal. Tapi hari itu seperti kesirep, dia bukain pintu. Ada 2 orang, tek, laki-laki 2. Mbak, mau betulin AC, dibukain. Dibukain, dipersilakan masuk. Kayak orang dihipnotis, ya nurut aja si mbak ini. Sang bayinya tidur di kamar, kelihatan. Di samping bayi itu di mejanya rias ada banyak jam-jam. Jam tangan maksud saya. Jam tangannya tuan rumahnya ada di situ. Si 2 orang ini minta baskom. Dikasih sama si mbak tadi, nurut aja kasih baskom. Pada waktu dikasih baskom, cuma berhenti sejenak, kayak orang linglung, langsung ngacir, langsung keluar. Tanpa membawa apa-apa. Saya bilang begini ke tuan rumahnya, saya percaya perlindungan darah anak domba Allah. Walaupun sepertinya dia sudah keburu masuk. Kalau orang sudah masuk begitu, pikirannya pasti membawa sesuatu untuk bawa keluar. Entah barang berharga apa yang bisa diambil, kalaupun barang berharga nggak ada, itu ada bayi, bisa diambil, disandera, jadikan diculik. Terlalu mudah karena pembantunya kecil, bisa diikat. Seolah-olah nggak ngelakuin apa-apa, kayak orang kebengongan, saya bilang, pasti ada malaikat Tuhan yang di situ. Supaya saya mempercayai, firman Tuhan berkata begini, diberkatilah engkau waktu keluar, waktu masuk. Saya percaya penjaga pintu itu bukan roja, tapi saya percaya ada malaikat Tuhan.
Bapak Ibu, saya terlalu percaya kuasa darah Yesus. Kalau mau bersaksi begini banyak kesaksian. Karena terlalu hebatnya kuasa darah Yesus. Hanya saja anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan tidak terlalu menyadari. Satu, darah Yesus itu bukan saja membuat kita terlindung dari bahaya. Darah Yesus mengampuni dosa kita. Semerah apapun dosa kita, kita datang kepada pengampunan Kristus, darah domba Allah tadi mengampuni kita. Yang kedua, darah anak domba Allah itu mengalahkan dakwaan. Kalau ada dakwaan, datang pada Tuhan, minta ampun untuk dosa-dosa yang diingatkan Roh Kudus. Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan, bukan mendakwa. Roh Kudus mengingatkan untuk membawa kita pada pertobatan. Tetapi pendakwa itu membuat kita terpuruk. Seolah-olah sedang menunduk terus, tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Kalau Roh Kudus membawa kita kepada pertobatan dan akhirnya bersyukur, Tuhan terima kasih. Karena korban hidupku diperdamaikan dengan Engkau. Tapi setan itu mendakwa. Kalau Bapak Ibu dalam dakwaan, kita punya senjata darah Kristus. Dan yang ketiga, darah Kristus itu melindungi kita dari bahaya. Saya akan akhiri dengan satu kisah saja lagi. Karena saking percayanya, saya sangat percaya dengan darah Yesus. Terlalu percaya. Karena disediakan bagi kehidupan kita. Satu kali ada jemaat minta didoakan pabriknya. Karena beberapa karyawannya kesurupan. Bukan hanya kesurupan, beberapa karyawannya mengalami gangguan. Ini saya juga mikir di dunia modern, toh kayak begini-begini masih ada. Karena firman Tuhan ngajar ada dua kerajaan, kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Bukan hanya kesurupan, beberapa karyawannya sudah gangguan fisik. Tiba-tiba ntar ditabrak, tapi nggak ada bentuknya. Akhirnya kami doa, waduh minta ampun, saya pikir kecil pabrik nontonnya, gede, wah bisa gempor kok doain sendirian. Akhirnya saya kan bawa tim, biasanya bawa tim, saya latih orang-orang, mulai kita berdoa. Waktu berdoa saya bilang, kita nggak mau doanya simbolik, kita akan doa. Waktu doa itu kita doakan pusatnya. Ternyata kepala kerbau ditanam, biasa kan, orang-orang itu nanam begitu tujuannya untuk cari selamat. Padahal itu mendatangkan kekejian, mendatangkan kutuk atas tanah dan juga bangunan. Kita seringkali tanam-tanam seperti itu, tanam pondasi-pondasinya dikasih sesuatu, sebenarnya itu tidak menjagain kita. Justru itu mendatangkan kutuk atas tanah dan bangunan. Akhirnya kami doa keliling, di ujung-ujung di 4 penjuru kami doain keliling, sudah didoain selesai. Dan di situ kami taruh ada satu karyawannya pendoa syafaat, kamu doa ya, kamu terus bangun atmosfer yang baik di sini, doain keliling. Orang-orang yang tidak seiman pun senang didoain. Bagi mereka, ngerti. Di pagar itu ngerti. Firman Tuhan ngajari kita, hidup kita ini ada pagar perlindungannya. Kisahnya Ayub itu kan dipagari. Makanya setan bilang, coba angkat pagarnya. Jelas saja Ayub memuji engkau, coba. Karena engkau memagari dia, angkat pagarnya. Orang non-Kristen justru ngerti ada pagarnya. Kalau mereka didoakan, doakan kami supaya kami dipagari. Saya pakai ini sebagai sarana untuk memberitakan kabar baik. Jadi setiap kali orang-orang yang belum kenal Kristus saya doain ya supaya dipagari. Iya Bu. Saya ceritakan tentang kehebatan nama Yesus. Tentang kehebatan kuasa darah Yesus. Udah didoain selesai. Selisih 2 minggu. Pemiliknya ini cerita. Khalid, kapan lalu ada demo buruh. Kan ada biasa demo kan. Biasanya pabrik-pabrik suka digedor-gedor untuk minta karyawannya ikut demo. Kalian tahu sendiri pabrik saya itu berdekatan dengan pabrik-pabrik yang besar berderet gitu kan. Iya. Hari itu pabrik sebelah digedor-gedor. Minta semua karyawannya ikut berdemo. Tapi herannya Kak Lid, pabrik saya itu seperti nggak kelihatan. Orang tuh nggak tahu kalau ada pabrik di situ. Kak Lid kan tahu pabriknya gede sekali. Iya, saya tahu. Tapi hari itu nggak ada yang gedor sekalipun. Pabrik-pabrik yang lain digedorin. Seolah-olah ini diraipkan, nggak kelihatan. Kebetulan saya bilang enggak. Karena esoknya terulang lagi. Ketika ada demonya 2 hari ini, dia juga nggak digedor-gedor. Saya bilang saya percaya perlindungan darah anak domba Allah. Amin. Bapak Ibu, kita punya Tuhan luar biasa. Dia ngampuni dosa kita. Kita bisa mengalahkan si pendakwa. Daripada segala macam tuduhan-tuduhan itu kita bisa kalahkan dengan darah domba Allah. Tapi sekaligus darah Kristus menudungi kita dari segala bahaya. Tenung, tulah, guna-guna nggak akan kena kalau nggak ada alasannya. Selama hidup melayani Tuhan, saya sudah melihat bagaimana kebesaran dan kehebatan nama Yesus Kristus. Saya tutup dengan kisah ini. Satu kali, ada orang kesurupan. Jadi kesurupan ini satu rumah. Orang ini sangat kaya sekali, sampai susternya ada beberapa suster. Anaknya cuma 2, tapi susternya beberapa. Kesurupannya gantian.
Kami dipanggil untuk doain, ini doain selesai, pindah ke satunya. Satu doain selesai, pindah lagi sini. Selesai, pindah lagi ke sana. Jadi itu capek. Nah, pada waktu itu saya melihat betapa luar biasanya nama Yesus. Pada waktu kami doakan satu orang suster ini, dia bilang begini, apa? Yesus, gak bisa enggak? Kamu gak bisa ngusir setan dari suster ini, karena aku bukan Kristen. Kalau dipikir-pikir betul juga, masuk akal juga. Dia sebutkan agama lain sih. Tapi saya haluskan. Saya bukan Kristen, kamu gak bisa ngusir setan dari suster ini, karena aku bukan Kristen. Saya mikirnya betul juga ya. Tapi saya ingat firman Tuhan. Filipi 2 ayat 11. Langsung saya bilang, setan, saya gak peduli. Firman Tuhan berkata, di dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala kuasa di langit, atas bumi dan bawah bumi. Segala kuasa tunduk, segala agama juga tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti kamu. Diam loh. Itu saya melihat kehebatan nama Yesus. Bapak Ibu, kita punya Tuhan lebih daripada segala-galanya. Yesus itu nama yang luar biasa. Dia Tuhan pemilik alam semesta. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mendemonstrasikan kebesaran nama Kristus. Kemanapun kita melangkah, kita tahu darah anak domba memproteksi hidup kita. Sehingga kita bisa menceritakan kebesaran nama Kristus. Hari-hari seperti ini banyak orang membutuhkan kasih Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama akhiri dengan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam renungan yang sederhana pada sore hari ini. Biar kami menghidupi kembali bahwa darah anak domba Allah itu jauh lebih berkuasa daripada darah binatang. Kalau darah domba saja bisa menghapuskan dosa, kalau darah binatang saja yang dioleskan di ambang pintu pembinasa itu melewatinya, lebih-lebih lagi darah anak domba Allah jauh lebih berkuasa. Tuhan, Engkau membawa kami ke dalam kemenangan, dan kami mau hidup di dalam kemenangan-Mu ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan